Jadwal dan tempat sumpah WNI oleh Romeni. Kabar para pemain abroad di Eredivisie. Pelatih klub Liga 2 lolos seleksi jadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Komisi 13 dan Komisi X DPR RI telah menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada calon pemain Timnas Indonesia Ulah Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Dalam rapat kerja ini, Tim Gepens dan Dion Marks turut hadir secara virtual, sedangkan Ulah Romeni tak hadir. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa proses naturalisasi Ulah Romeni dan kedua pemain lainnya bisa berjalan dengan lancar. Dan ini semua prosesnya sudah selesai dan akan dibawa ke paripurna besok, ucapnya. Apabila sudah mendapatkan surat keputusan dari Presiden RI ini tentu saja bakal langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Setelah sampai di Kementerian Hukum ini nantinya tentu langsung disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Dito mengatakan bahwa untuk pengambilan sumpah Ulah Romeni dan kedua pemain ini direncanakan bakal berlangsung pada 8 Februari 2025. Sementara itu, saat ditanya terkait pengambilan sumpah Ulah Romeni dan kedua pemain ini bakal dilakukan di mana, sumpahnya direncanakan di London, tutur Dito. Setelah menjalani pengambilan sumpah, akan dilanjutkan dengan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Pelatih Dewa United, Sjoerd Woudenberg juga ikut seleksi kepelatihan Timnas Indonesia pada Senin, 3 Februari 2025. Pada Senin, 3 Februari 2025, salah satu pelatih lokal yang memimpin tim Liga 2, Zulkifli Syukur membagikan momen telah mengikuti seleksi kepelatihan Timnas Indonesia. Dalam foto tersebut, Zulkifli Syukur berfoto dengan Patrick Kluivert, Gerald van den Boer, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Tapi ada satu sosok lain yang ikut berfoto, yakni pelatih kiper Dewa United, Sjoerd Woudenberg yang berbaju hitam di sebelah paling kiri. Zulkifli Syukur sendiri mengaku bersyukur bisa mengikuti seleksi staf kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Alhamdulillah atas kesempatan yang sudah diberikan dalam sesi interview dengan staf pelatih tim nasional, tulis Zulkifli Syukur di Instagramnya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga dalam perjalanan karir saya, tidak semua orang bisa mendapatkannya, terima kasih PSSI Pak Erick Thohir dan staf Coaches, tambahnya. Sementara soal keberadaan Sjoerd Woudenberg belum ada keterangan resmi dari dirinya maupun Dewa United. Yang jelas pelatih kiper asal Belanda itu tidak mendampingi Dewa United saat menantang PSIS di Stadion Jatidiri, Semarang pada Senin malam waktu Indonesia Barat. Bisa jadi memang Sjoerd Woudenberg juga diseleksi sebagai pelatih kiper untuk Timnas Indonesia, memang posisi pelatih kiper saat ini masih lowong di staf kepelatihan Patrick Kluivert. Sementara itu, untuk asisten pelatih lokal akan diambil 2 slot saja. PSSI telah mengusulkan 10 nama dan nantinya Patrick Kluivert sendiri yang akan memutuskan 2 nama yang ditunjuk. Kami akan mencoba menyeleksi sekitar 10 calon asisten pelatih dari database yang ada, ujar Erick Thohir. Kemudian, nama-nama tersebut akan kami usulkan kepada Patrick Kluivert dan timnya, nantinya 2 asisten pelatih terbaik yang dapat bekerja sama dengan timnas, imbuhnya. Sjoerd Woudenberg adalah pelatih kiper asal Belanda berusia 38 tahun. Sebelum bergabung Dewa United sejak 2023, ia merupakan pelatih kiper di Orlando Pirates, Cape Town City, Go Ahead Eagles dan Ajax Youth. Sjoerd Woudenberg pernah bekerja sama dengan Jan Olderyekerin di Cape Town City. Hubungan ini pula yang membuatnya menerima tawaran Dewa United karena bertemu Jan Olderyekerin kembali. Inilah rekap para pemain Timnas Indonesia yang tampil di pekan ke-21 Liga Belanda 2024-2025. Nama pertama adalah Eliano Reijers. Eliano tidak mendapatkan menit bermain bersama klubnya, PEC Zwolle pekan ini. Momen tersebut terjadi ketika Zwolle menjamu FC Utrecht di Stadion Nijldelda. Sebelumnya, pemain Timnas Indonesia mencatat 5 penampilan beruntun bersama Zwolle. Beruntung, nasib Eliano tidak dialami oleh Kelvin Verdonk. Pada bulan Januari 2025, bek Timnas Indonesia tersebut masuk dalam tim terbaik Eredivisie. Kelvin Verdonk kembali mengisi posisi starter dan tampil dalam waktu penuh ketika NEC Nijmegen menjamu sang pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Usai mendapatkan penghargaan tim terbaik bulan Januari, Verdonk langsung tampil kesetangan. Kelvin Verdonk dan kolega sukses menunjukkan penampilan pantang menyerah atas pemuncak klasemen. PSV Eindhoven sempat unggul 1-3, perjuangan tak kenal lelah membuat tim tuan rumah membuat NEC Nijmegen memaksa laga berakhir imbang 3-3. Pada hari Minggu, 2 Februari 2025,
Ada dua pemain timnas Indonesia lain yang tampil di Liga Belanda, yaitu Tom Haye dan Mees Hilgers. Tom Haye yang tampil untuk Almere City menjamu RKC Waalwijk di Anmar Stadion. Pertemuan dua tim terbawah klasemen ini ibarat playoff menghindari degradasi. Almere berhasil unggul lebih dulu melalui gol Junior Kadile di babak pertama. Nahas bagi tuan rumah, segalanya berubah sejak bek mereka, Joey Jacobs, dihukum kartu merah di awal babak kedua akibat melanggar Richonel Margaret dalam kondisi berpeluang cetak gol. RKC memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan menggelontorkan 4 gol sekaligus untuk membalikkan keadaan. Dalam 1 jam aksinya, Tom Haye memiliki peluang bagus cetak gol melalui tembakan dari luar kotak penalti yang meleset dari sasaran. Peluang lainnya terjadi via tendangan bebas melengkung yang mengirim bola tipis saja di samping tiang gawang. Sang profesor ditarik keluar pada menit ke-62, hanya 4 menit pasca gol balasan RKC, dengan posisinya digantikan Jamie Lawrence. Kekalahan telak 1-4 sangat membahayakan Almere City yang makin terbenam di dasar klasemen. Beberapa jam kemudian, kabar bahagia datang dari Mees Hilgers dalam laga FC Twente versus Go Ahead Eagles. Pemain 23 tahun tersebut akhirnya comeback dari cederanya yang diderita sejak Desember 2024. Mees Hilgers masuk pada menit ke-70 menggantikan Max Bruns. Pemilik 2 caps timnas Indonesia tersebut mencatatkan 9 operan sempurna dengan prosentasi 100%. Sayang, Mees Hilgers gagal membawa FC Twente menang usai ditahan 2-2 dari Go Ahead Eagles.